Dan kalau Messi itu bagi gue Messi itu emang udah nggak bisa dikejar sama manusia normal gitu. Nggak masuk akal lah. Ini 100 tahun sekali kali Iya. keluar manusia yang seperti ini. Gue kan nggak nonton Maradona ya. Tapi sih kayaknya nggak tahu ya. Kalau lu bisa Maradona sama Messi Beda. ya. Beda. Ada pemain bagus, ada pemain yang bagus banget, ada yang pemain jago banget. Tapi kalau Ronaldo sama Messi ini menurut gua bukan di antara ini. Ini tuh yang satu robot, yang satu alien gitu. Emang udah beda aja levelnya gitu. Messi sih adalah perpaduan antara gift sama talent sama kerja keras ya. Bener. Kalau Ronaldo bukan berarti juga nggak punya gift ya, nggak punya talent ya. Dia juga punya talent, tapi dia latihannya sih memang kayak robot gitu kan. Ini tuh ngebuktiin kalau dia tuh gak cuma bakat doang, dia tuh juga punya mental yang gila, dia juga kerja keras. Karena kalau kita ingat di 2016, Messi itu udah mau mutusin buat pensiun dari timnas. Oh iya, yang dia gagal di Piala Dunia 2014 sama gagal di Copa America ya dong. Gara-gara aja, betul. Ada 4 final, dia semuanya kalah tuh. Copa America 3 kali, sama Piala Dunia sekali. Dia frustasi lah. Akhirnya memutusin mau pensiun, tapi nggak jadi. Tapi kalau dia mentalitasnya jelek, ya udah stop di situ. Tapi ternyata mentalitasnya oke gitu. Yang bikin kenapa Ronaldo juga spesial, karena Ronaldo bisa menginfluence generasi emasnya Portugal sekarang. Di usianya sekarang 41 ya kan. Lihat aja Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, Conceição, Rafael Leao. Di belakangnya masih ada juga kan yang Cancelo, Ruben Dias. Betul, Ruben Dias. Di depannya juga Gonzalo Ramos, sebelumnya ada Gonzalo Guedes ya kan. Itu tuh orang-orang yang terinfluence oleh Ronaldo. Kalau Messi, bukan gua mengecilkan, tapi dari dulu tuh Argentina emang produknya pemain hebat gitu dari dulu. Ya. Kalau sampai kita nih semua nih akan menyaksikan final nanti Piala Dunia 2026 itu Portugal dan Argentina. Waduh, Bam, itu kalau sampai kejadian, Bam. Secara bisnis udah edan-edanan sukses tuh ya. Waduh, Bam, itu satu dunia. Kebayang ratingnya kayak apa kalau TV ya? Satu dunia itu nonton semua. Lu fansnya Ronaldo atau lu fansnya Messi? Buset, ini pertanyaan berat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya di komentar Rensu dan Ibam. Bam, Yuk. hari ini ya Messi ulang tahun. Oke. Yang ke-38 tahun. Tapi di situasi yang berbeda, Ronaldo juga nyekor. Ya. Dan Ronaldo memegang rekor. Jadi ini dua-duanya memang GOAT ya. Yeah. Dan dua-duanya sama-sama memegang rekor. Yang pertama, Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Betul. 6 kali dia ikut Piala Dunia. Ya, dia berhasil mencetak 18 gol. Dan itu di atas dari Miroslav Klose 16 gol dan Kylian Mbappe 16 gol. Betul. Walaupun Mbappe paling punya kans sih untuk melewatinya kan. Bener. Tapi kan we never know. Terus Ronaldo juga memegang rekor sebagai satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia. Benar. Ya, itu adalah situasinya. Terus, belum lagi, banyak banget nih facts-nya, Pak. Terus, ya kan, Ronaldo sama Messi ini punya satu hal yang sama-sama mereka belum dapatin. Apa tuh? Kalau Ronaldo jelas, dia belum bisa ngedapetin satu gelar, yaitu Piala Dunia. Yang lainnya semua dia udah bisa dapetin. Messi sudah mendapatkan semuanya, Bang. Benar. Ya kan, sampai Piala Dunia doang. Tapi ada yang Ronaldo punya, Messi tidak punya. Apa tuh? Adalah Cristiano Ronaldo. Ronaldo mencetak gol sebanyak ya, total dia itu mencetak ya, karirnya berapa nih? 1 2 3 tambah 5 ya, tambah 7, 10 gol sepanjang Piala Dunia. Cuman yang membedakan dia sama Messi adalah dia mencetak gol di semua edisi Piala Dunia, 6 edisi berturut-turut yang dia ikutin. Karena Messi gagal mencetak gol di tahun 2010. Itu artinya Ronaldo sudah bisa mencetak gol dalam semua edisi Piala Dunia yang diselenggarakan di seluruh benua di dunia ini. Benar. Baik di 2006 Jerman Eropa. ya. Tuh. Ya kan? 2010 di Afrika. Benar. 2014 di benua Amerika Selatan. Ya. 2018 di Eropa. Rusia. Ya. 2022
di Asia. Ya, 2026 di Amerika Utara CONCACAF dan ya. CONCACAF. Betul. Jadi semua benua Ronaldo sudah berhasil mencetak gol. Nah, itu adalah facts-nya. Sekarang pertanyaannya yang langsung gue tanya. Ini biar tidak bias ya. Ya. Lu fansnya Ronaldo atau lu fansnya Messi? Buset, ini pertanyaan berat lah. Langsung gue tanya. Kalau lu kalau gue ngomong, kalau gue tidak fans dari kedua-duanya, tapi ya bagi gue, ini ada satu statement yang mau gue bacain, Pak. Boleh. Jadi gue bukan fans dari dua-duanya, tapi ini ada satu statement yang menurut gue ini menarik banget untuk gue sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi gini, ya. Ini adalah dua orang yang bisa dibilang sebagai GOAT. Jadi Ronaldo itu adalah memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk bisa melakukan dan mencapai sesuatu. Sedangkan Messi itu menyadarkan kita bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Iya. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan sama Messi. Dan itu makanya mereka adalah GOAT. Nah, dan gua tidak terlalu memilih side Messi atau side Ronaldo karena gue mengagumi dua-duanya. Menurut gue ini dua-duanya ini gila lah. Nah, sekarang lu, sebelum kita tanya ke hal lain ya, lu side mana? Ya jelas lah, gue juga dua-duanya karena yang pertama pas mereka muncul nih. Yang pertama muncul, mungkin orang-orang taunya Ronaldo dari Sporting Club. Ya. Tapi kan gue gak nonton Sporting Club. Gue taunya dia munculnya di Manchester United. Messi di Barcelona. Artinya gue kedua-duanya, dan gue tuh bukan fans dari dua klub ini. Jadi gue nggak bisa milih salah satu sisi. Waktu pertama gue tahu dia. Jadi waktu Messi muncul, Ronaldo muncul kan, Messi itu 2004, 2005 kalau nggak salah. Kalau Ronaldo 2003 udah muncul tuh. 2002, 2003 tuh udah muncul. Tapi yang ngebedain kenapa pada akhirnya pemain-pemain ini punya jalan yang berbeda, karena Ronaldo kan lebih eksplorasi gitu. Dia main di 3 liga top Eropa gitu kan, kayak di La Liga, di Premier League sama di Serie A. Yeah. Kalau Messi kan PSG doang, Barcelona, La Liga sama Ligue 1. Tapi ada pada masanya di awal mereka muncul, gua tuh sering ke warnet waktu zaman SMP dan SMA awal-awal. Itu tahun berapa? Diceritain dong. 2004. Oke. 2004, 2007-an lah. Oke, lanjut. Beda kondisinya Jakarta sama Sumedang. Sumedang itu di tahun segitu cuma ada 2 warnet. Di pusat kota dekat alun-alun sama di daerah kampus universitas lah. Nah, yang kebetulan yang di daerah kampus universitas itu yang cukup dekat dengan rumah gua, dan kebetulan yang punyanya paman gitu dulu tuh. Nah, gua tuh walaupun dulu masih sekolah, gua tuh sering tuh ke warnet tempat paman gua, buka YouTube terus nonton kompilasi gol sama skills mereka. 2004 udah ada YouTube. Udah. 2004 2005 udah ada. Oke. Iya. 2004 2005 tuh gue udah sering tuh tiap habis tiap minggu gue nonton highlightnya Serie A gitu kan. Nah, kalau udah masih ada waktu buat nonton, gue nonton kompilasi golnya dan skillnya Ronaldo sama Messi, dan mulai semakin sering melakukan itu di 2006 2007. Karena 2006 itu Juventusnya kan main ke Serie B. Jadi gue nonton highlight pertandingan Juventus di YouTube. Nah, Messi nyariin ya dulu ya. Udah nggak ada nyari di Serie B. Messi udah mulai gacor-gacornya di bawah Frank Rijkaard. Ronaldo apalagi gitu kan. Ronaldo udah bukan jadi pemain muda lagi, udah jadi inti tuh, udah jadi inti kekuatan kan di Manchester United. Jadi makin sering-sering lah, apalagi di era tersebut udah mulai muncul Zlatan juga yang skill-skillnya bagus. Terus 2007 2008 udah muncul tuh Aguero tuh di Atletico. Makin sering gua ngelihat orang-orang ini. Namun gua selalu bilang ya di berbagai tempat ketika gua ditanya, ada pemain bagus, ada pemain yang bagus banget, ada yang pemain jago banget. Tapi kalau Ronaldo sama Messi ini menurut gua bukan di antara ini. Ini tuh yang satu robot, yang satu alien gitu. Emang udah beda aja levelnya gitu. Kalau sekarang ada Erling Haaland, ada Mbappe gitu kan. Mereka tuh pemain hebat gitu. Tapi apakah ada di level alien? Belum. Punya potensi? Iya. Kalau Ronaldo sama Messi udah ngebuktiin kalau Messi ini alien gitu, udah nggak masuk akal deh, maksudnya kok bisa main tetap kayak gitu di 20 tahun lebih. Kok Ronaldo bisa sih ngejaga tubuhnya masih oke banget. Orang selalu bilang Messi ini bakatnya gede, tapi nggak mungkin kalau dia nggak kerja keras. Dia pun pasti kerja keras, makanya nggak mungkin dia kalau nggak latihan terus. Bener, nggak mungkin kalau cuma bakat doang tuh nggak mungkin. Dia tuh pasti kerja kerasnya juga edan gitu supaya bisa tetap kayak gini. Ronaldo apalagi gitu.
Ronaldo kan 2 tahun lebih tua dibanding Messi ya. Iya. Tapi dia secara apa ya, biologis tubuhnya pas Katanya 25-an kan. iya, untuk usia 40 tahunan tubuhnya tuh kalau dihitung secara sains itu kayak di umur 20-25 gitu. Jadi gila sih kerja kerasnya kayak gimana. Gua aja sekarang udah mulai perutnya kan maju. Ronaldo di umur segitu masih ganteng, masih keren gitu kan. Fatnya masih di bawah 20%. Iya, bener. Jadi emang nggak masuk akal, dua-duanya emang gokil banget itu. Tapi kenapa pada akhirnya gua sih lebih banyak terinspirasi dari Ronaldo ya karena lebih ke backstory-nya aja. Kalau di lapangan mah dua-duanya bagus, tapi kalau backstory-nya emang gua cukup lebih tertarik dengan Ronaldo gitu, dengan ya dia kan ini juga ya, aksi sosialnya banyak gitu kan. Terus dia kayak prinsip-prinsip nggak mau ditato karena supaya dia bisa tetap donor darah itu kan. Iya. Hal-hal yang menurut gua masih manusia gitu, Humanis, masih manusia. humanis. Bener, humanis gitu. Dan kalau Messi itu bagi gua Messi itu emang udah nggak bisa dikejar sama manusia normal gitu. Nggak masuk akal lah. Ini 100 tahun sekali kali Iya. keluar manusia yang seperti ini. Gua kan nggak nonton Maradona ya. Tapi sih kayaknya nggak tahu ya, kalau lu bisa Maradona sama Messi Beda. ya. Beda. Beda ya, dan mungkin beda zaman, tapi gua kayak ngerasa Maradona tuh masih manusia gitu, masih dia jago juga, hebat juga, tapi masih manusia. Kalau Messi, wah gila, yang gol ke gawang Getafe 2008 atau 2009 tuh, 2008 nggak salah. Itu pertama kali gua mikir, nggak mungkin sih ada orang kayak gini, gua bilang. Itu kan yang dari belakang bawa sendiri, oper, terus gol gitu. Nah kalau Ronaldo tuh itu juga tetap nggak masuk akal, cuman menurut gua masih ada rumus yang kayaknya kalau orang konsisten menjalaninya bisa kayak Ronaldo gitu. Kalau dia kan cara paling gampang orang kalau lo mau sukses gitu ya, kayak misalnya contoh orang mau sukses ya kan. Kayak misalnya lo nge-gym lah ya kan. Iya. Cara lo biar lo dapat badan yang sama kayak orang gitu kan lo ikutin aja latihannya seperti apa, Iya. makanannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, Ronaldo tuh bisa kayak gitu ya. Benar. Tapi kalau Messi sih adalah perpaduan antara gift sama talent sama kerja keras ya. Bener. Kalau Ronaldo bukan berarti juga nggak punya gift ya, nggak punya talent ya. Dia juga punya talent, tapi dia latihannya sih memang kayak robot gitu kan. Di tahun 2000 berapa ya? 2008, 2010 gua tuh pernah beli bukunya biografi Ronaldo. Cuman udah hilang, sayang banget. Padahal buku-buku zaman dulu sampai sekarang gua masih simpen rapi, ada beberapa yang masih gua jaga. Cuma yang Ronaldo ini nggak tahu dipinjem, nggak tahu gimana, mau hilang nih. Cuman gua ada satu potongan kalimat dari ibunya, Dolores itu kan. Kalau dia bilang, aku udah tahu bahwa ini anak bakal jadi sesuatu, tapi gua nggak pernah mikir kalau ini anak bakal jadi pemain terbaik dunia, katanya. Karena emang seedan itu gitu. Banyak testimoni lah, kayak Tevez dari waktu di Manchester United, terus Pjanic sama Dybala waktu di Juventus gitu. Banyak orang tuh nggak melakukan itu kalau orang normal gitu. Iya. Kalau yang lain tuh nggak main, ya udah gitu, nggak usah pulang ke rumah. Kalau Ronaldo nggak main, tetap nge-gym supaya dia sama kayak pemain yang main capeknya gitu. Kan dulu beberapa tahun yang lalu, lo ingat gak sih dia suka ngebungkus kakinya tuh pakai alat yang buat recovery yang cepat itu, iya kan? Iya. Pemain lain kan kagak ada yang melakukan hal itu, Bang. Iya. Iya kan? Iya. Karena itu alatnya pada zaman dulu, terus udah gitu dia masuk ke dalam kapsul. Iya. Jadi kapsul itu kan sering dipakai ya kalau di rumah sakit, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah itu sering dipakai buat orang yang nyelam, karena itu kapsul ini hanya ada di rumah sakit angkatan laut. Jadi ini hanya dipakai buat orang yang sering nyelam ke kedalaman. Iya. Ya kan? Itu biar dia balik lagi ke kondisi normal, dimasukin dulu ke kapsul biar balik. Nah, dia kan suka menggunakan itu tuh si Ronaldo, sama yang menggunakan alat yang kaki itu yang sambil nonton TV sambil baca. Iya. Dan itu yang apa namanya, dia bisa recovery dalam semalam gitu, padahal dia latihan keras. Nah itu kan menurut gua hal-hal yang seperti itu betapa profesionalnya dia gitu kan ya. Nah gitu. Terus sama yang berikutnya lagi gini, Ronaldo dulu kan pernah datang ke Indonesia, Bang. Oh iya. Dan ketika dia datang pertama ke Indonesia itu dia belum kaya buat tuh, ya kan? Yang Jadi Aceh itu ya? ya dia dijemput nih sama BM, sama mobilnya temen gua pakai BM. Dia langsung bilang, sempat ngomong sama temen gua, "Hey, you are rich ya?" Dia ngomong gitu, Bang. Lu bayangin. Sekarang, buset mobilnya. Mau mobil apa aja juga dia bisa beli kan. Jadi memang dia tuh bener-bener dari situ maksudnya
story-nya adalah ya dia benar-benar dari bawah banget gitu loh. Sampai orang ngelihat orang pakai jam tag ya, bukan Rolex loh, masih pakai jam tag aja tuh ngeliat, "Wih gila, jam kamu bagus ya." Dia ngomong kayak begitu. Ngelihat orang pakai mobil tuh, "You are rich ya." Itu ya emang pakai BM gitu ya. Di awal ini ya, di awal dia muncul kan, Iya, 2005-an ya. pas dia datang ke Indonesia yang iklan sama Extra Joss Iya. itu kan itu. Di era tersebut gua sangat maniak baca koran, majalah apalah tentang bola, dan ya salah satunya juga banyak artikel tentang Ronaldo kan. Bahkan di tahun berapa, 2010 atau 2012, Maria Sharapova tuh legenda tenisnya Rusia bilang kalau nggak mudah loh bisa tetap main jago dan ganteng katanya. Karena kan Ronaldo di samping dia jago, dia tuh tetap bisa jaga semuanya gitu. Emang kayak bukan atlet, dia tuh emang lebih kayak superstar gitu. Dan itu tuh emang kebangun luar biasa gitu, kayak yang gua baca juga di buku yang biografisnya tuh, di usia 18 sampai 22 tuh dia konsisten per hari sit up-nya 6.000, push up-nya misal 5.000 gitu. Berapa? 6.000? Iya. Buset. Nggak kejang tuh perutnya. Iya, yang tak cepet gitu kan. Itu tuh segitu katanya. Jadi gue bilang kebayang sih, dan itu dia melakukan itu sampai dia di Juventus. Yang gue juga baca ketika ada beberapa tabloid yang gue ngebahas Juventus tentang hanya ada Ronaldo di situ, ngubah habit pemain lain. Danilo tuh sampai geleng-geleng. Nah, Danilo yang dulu yang sekarang Brazil tuh bek kanannya kan seumuran gue sebenarnya. Nah, dia tuh mikir kalau Ronaldo tuh ya udah kerja keras aja. Ternyata kerja kerasnya freak katanya. Kerja kerasnya tuh udah di tahap yang nggak masuk akal. Kalau Juventus latihan jam 9, dia jam 6 pagi udah datang katanya. Kalau dia pernah, Tevez tuh pernah juga, dia nyoba datang jam 7, dia lebih cepat juga. Lebih cepat lagi. Iya, dia datang jam 6, ada yang lebih cepat lagi. Jadi emang luar biasa. Nah, Messi juga sebenarnya pasti kerja keras gitu. Dan menurut gue sih Messi ini benar-benar gift-nya ini gak cuma bakat alami main bolanya, tapi juga dia tuh secara takdir juga bagus, dapatnya Barcelona. Karena gue nggak yakin kalau klub lain bisa nge-provide kayak Barcelona gitu. Iya, mau ngebiayain untuk suntikan itu. Iya. Itu kan katanya kan dia awalnya itu, ya kan, Messi itu sempat ditawarin kemana kan, ke mana gitu kan. Dia dari Rosario ya, atau nggak salah ya? Rosario Central. Iya kan, karena Rosario nggak mampu lah untuk memberikan suntikan itu kan, kalau Iya. nggak salah kan gitu. Nanti kalau salah ya bisa dikoreksi ya gitu. Maksudnya karena akhirnya Barcelona tuh yang sempat ditawarin juga Bam sebelumnya Bam ke Iya. selain Barcelona, tapi akhirnya nggak mau klub itu, akhirnya Barcelona yang mau, dan akhirnya kan dia disuntik hormon itu kan, dan itu Iya. suntik hormon itu mahal Bam. Ya, benar-benar. Itu kan investasi kan, makanya gitu. Dan investasi yang dilakukan oleh Barca dulu ya nggak ada apa-apanya dengan apa yang didapetin Barca akhirnya kan. Gua ingat sih Messi itu di era tersebut dia muncul dengan beberapa nama yang paling deket tuh sebenarnya Giovanni Dos Santos kan. Sebelum akhirnya juga ada Bojan Krkić kan. Tapi nama-nama ini udah lenyap aja gitu. Messi itu dari awal udah gila bener-bener gak masuk akal. Dia tuh kan yang sama Ronaldinho kan pertama golnya yang diumpan gitu kan, umpan lambung, sama Messi juga di lob kipernya. Nah, di musim 2008 pas Pep masuk, karena tahu Deco sama Ronaldinho ini ngasih pengaruh buruk dengan sering main malam, sering minum-minum. Makanya dua pemain ini dijual tuh, yang Ronaldinho ke Milan, yang Deco-nya ke Chelsea kan. Ya untuk menjaga Messi ini. Jadi emang pemain hebat sama klub tuh emang jodoh-jodohan gitu. Nah, jodohnya Barcelona sama Messi emang gila banget gitu. Dia juga nge-provide ini orang tuanya buat pindah semuanya ke Barcelona kan. Makanya Messi-nya juga punya paspor Spanyol. Jadi emang segitunya kalau gua ngeliat. Dan kalau teman-teman ingat ya yang udah nonton bola dari dulu juga, Messi tuh sudah ada di momen ini kalau dia mentalnya jelek ya, kalau dia cuma bakat doang. Ini tuh ngebuktiin kalau dia tuh gak cuma bakat doang, dia tuh juga punya mental yang gila, dia juga kerja keras. Karena kalau kita ingat di 2016, Messi itu udah mau mutusin buat pensiun dari timnas. Oh iya, yang dia gagal di Piala Dunia 2014 sama gagal di Copa America ya dong. Gara-gara aja, betul. Ada 4 final, dia semuanya kalah tuh. Copa America 3 kali, sama Piala Dunia sekali. Dan di Piala Dunia itu kan dia nyetak golnya banyak banget tuh Bang. Pas yang tahun 2014 itu dia nyetak gol 2014 ya dia nyetak 4 gol. Iya. Terus 2022 jadi dia nyetak 7 gol. Yang 7 gol itu 2022. Nah, kenapa dia saat itu frustasi? Karena di level klub dia udah menangin segalanya. Ya kan, sama Barcelona udah 2 kali treble ya kan. Piala Liga Champions udah 3 gitu.
dia udah rekor. Bahkan Messi tuh masih jadi pemain dengan rekor dalam 1 tahun kalender terbanyak gol ya kan 92 atau berapa gitu. Belum ada yang ngalahin. 92 gol dalam 1 tahun dengan match yang belum sebanyak sekarang itu nggak masuk akal. Nah kalau sekarang tuh matchnya banyak, kalau dulu tuh emang belum sebanyak ini gitu. Ya. Nah makanya Messi tuh di 2016 udah ya apalagi yang Copa America Centenario itu yang dia frustasi lah. Akhirnya memutusin mau pensiun tapi nggak jadi. Tapi kalau dia mentalitasnya jelek ya udah stop di situ. Tapi ternyata mentalitasnya oke gitu. Dia masih bertahan dan 10 tahun kemudian di tahun ini di 2026 Messi udah dapat segalanya gitu. Udah jadi juara dunia, Copa America, finalissimo gitu kan. Dia juga secara secara pressure kayaknya udah lebih enjoy gitu main di MLS gitu kan. Dulu pressure-nya kan dia sempat dulu kan bahasanya kan sekarang pressure-nya apa yang dia rasakan 10 tahun yang lalu itu kan apa yang dirasakan Ronaldo sekarang kan. Wah lu jago tapi lu belum pernah dapet Piala Dunia. Itu kan. Nah, itu akhirnya kan yang bisa dibuktikan sama Messi kan akhirnya. Dan yang paling terlihat lah dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia ini kan Messi tuh kayak bisa nge-encourage teman-temannya supaya bisa mau mati buat dia gitu. Itu kan kalau nggak spesial banget nggak mungkin ya. Semua pemain tuh mau jagain Messi. Makanya gue sih nggak kebayang ya bakal dramatis apa tuh ya, bagaimana situasi yang ada di locker room dari Argentina dengan Messi ada di situ. Pemain-pemain lain tuh dulunya nonton dia, terus sekarang jadi teammates dan mau mati buat Messi gitu. Hal yang sama juga terjadi pada Ronaldo kan. Meskipun mau gimana pun tetap Ronaldo tuh sosok yang ya kalau sebelum Ronaldo ada Portugal ya udah gitu kan. Pemain jagonya banyak, ada terus tapi di level jago doang, di level yang nggak bisa ngangkat Portugal konsisten masuk Piala Dunia. Tapi sejak Ronaldo ada, Portugalnya masuk Piala Dunia terus dan akhirnya dapat piala-piala juga kan. Di 3 kesempatan gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau gue tanyain sama lo, Bang. Yang pertama adalah Messi begitu luar biasanya bisa tampil enak di Piala Dunia bahkan menjadi juara dunia di tahun 2022 karena satu tim tuh ngedukung dia gitu. Kalau Ronaldo katanya kan nggak semuanya ngedukung dia gitu loh. Jadi ada beberapa juga yang masih tidak segitunya sama dia gitu kan. Gitu. Nanti akan gue bahas juga tuh yang soal Joao Neves ngomong akhirnya di counter juga sama Luis Figo gitu. Nah tapi sebelum itu gue tanya hal itu dulu ke lu, menurut lu? Kayaknya iya sih, Messi itu udah nggak terbantahkan lagi di Argentina tuh. Jadi orang tuh pasti pada nurut itu. Banyak lah video beredar kalau Rodrigo de Paul tuh udah kayak bodyguardnya Messi di dalam. Bodyguard pribadi ya? Iya, udah di lapangan. Kamarnya aja pun dia harus sebelahan sama Messi. Harus sebelahan, bener. Sampai dia kalau mau warming up tuh nunggu dulu Messi gitu kan. Jadi kelihatan banget. Mungkin Ronaldo gak segitunya ya, tapi influence Ronaldo ini influence yang bisa mengangkat generasi sepak bola Portugal untuk ada di level sekarang. Lah kalau kita sekarang lihat Portugal dari kiper sampai depan tuh main di klub bagus semua gitu. Even itu Nuno Mendes, even itu Joao Cancelo gitu kan. Kalau dulu masih ada beberapa yang kayak Manis gitu kan. Manis ya udah gitu pemain Porto aja gitu. Pas dia main ke Atletico ya biasa aja gitu. Dulu tuh ada Costinya ya, gak ada bertanya kan. Costinya ya udah Costinya aja gitu. Terus di depan Pedro Pauleta mungkin yang paling ikonik, Nuno Mendes mungkin paling ikonik. Tapi kan kayak ada juga Nuno Gomez kan. Ada juga kayak Helder Postiga gitu yang biasa aja. Kalau bukan orang yang anak bola banget nggak tahu itu Helder Postiga siapa. Tapi sekarang lihat di generasinya sekarang itu yang bikin kenapa Ronaldo juga spesial. Karena Ronaldo bisa menginfluence generasi emasnya Portugal sekarang. Di usianya sekarang 41 ya kan. Lihat aja Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, Conceição, Rafael Leao. Di belakangnya masih ada juga kan yang Cancelo, Ruben Dias. Betul, Ruben Dias. Di depannya juga Gonzalo Ramos, sebelumnya ada Gonzalo Guedes ya kan. Itu tuh orang-orang yang terinfluence oleh Ronaldo. Kalau Messi bukan gua mengecilkan tapi dari dulu tuh Argentina emang produknya pemain hebat gitu dari dulu. Dari zaman yang gua tahu aja ya, dari zaman Batistuta gitu. Sampai Crespo, Riquelme, Roberto Ayala, siapa yang gelandang serang Valencia tuh?
Aymar. Pablo Aymar, itu idola Messi kan. Nah, sampai sekarang tuh masih kejaga gitu. Dan itu yang tidak terjadi di Portugal, tidak terjadi di Argentina, yang terjadi di Portugal. Portugal tuh benar-benar generasinya bangkit setelah Ronaldo-nya ada di titik oke gitu. Setelah generasi emasnya Rui Costa, Luis Figo itu Iya, ya. itu pun sebenarnya kalau dipikir terbatas loh itu pemainnya. Mungkin di kiper Victor Baya, di back Couto. Fernando Couto, tengah Rui Costa sama Luis Figo, di depan Pedro Pauleta. Udah. Sebenarnya yang bisa dikatakan bintang 4, Abel bintang 5. Xavier. Abel Xavier itu lebih ke ikonik dibanding ke pemain hebat. Gue sih tidak memandang dia pemain hebat karena mainnya gede Everton gitu kan. Ya, tapi kalau Ronaldo tuh udah benar-benar bisa ngebangun 11 pemain tuh jago semua gitu. Oke. Nah, kalau si Argentina emang dari dulu udah jago. Ya, gue juga salah satu orang yang sering nonton video dokumenternya Maradona ya. Makanya pas ada Julio Lopez di Persib, wah ini Maradona nih gue bilang. Untuk Liga Indonesia Maradona. Tapi dari dulu tuh yang jago juga Argentina tuh. Cuman emang di kondisi sekarang gaya permainan Messi ini ngebuat dia lebih relevan dengan tim. Kalau Ronaldo emang apa ya, harus punya pelatih yang tahu caranya untuk juga mensimplifikasi permainan Ronaldo gitu. Nah, ini sebenarnya kan gini, makanya kan tadi lu udah ngomong tuh. Dan ada statementnya Luis Figo yang bilang ya, bahwa apa namanya, ini dia menggendong Portugal dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Bahkan salah satunya juga ketika dia mendapatkan gelar juara Piala Eropa ya karena Ronaldo juga yang gila banget gitu loh, maksud gua ya kan, karena pada saat itu kan juga Portugalnya nggak kayak Portugal sekarang, Bang. Iya, betul. Kalau sekarang lu mau nurunin Neves, mau nurunin Vitinha, mau nurunin siapa tuh, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Kalau dulu kan nggak segitunya tuh pas juara Eropa ya, pas juara Piala Eropa ya, gitu loh. Ya kalau dulu, kalau kita ingat ya Quaresma gitu kan. Quaresma pemainnya bahkan sempat flop di level klub gitu. Dia baru jago pas balik lagi ke Porto sama main di Besiktas yang jago banget. Ketika dia main di Chelsea, di Inter ya udah biasa aja. Nah sekarang tuh pemain Portugal kan semuanya ada di tim-tim gede gitu. Jadi itu ngebuktiin banget kalau Portugal tuh generasinya benar-benar termotivasi dengan kualitas Ronaldo, dan sebenarnya jadi berkah. Salahnya Portugal kenapa juga agak nggak maksimal di Piala Dunia, menurut gue sih pilihan pelatih sih. So far yang mereka dibilang katanya salah milih pelatih terus katanya. Iya, maksudnya so far yang menurut gue pelatih yang cocok buat Portugal cuma 2. Yang 2016 tuh yang siapa? Yang ex-pelatih Yunani itu Santos ya? Iya. Gue lupa ingat. Iya. Sama yang Luis Felipe Solari. Pada saat mereka gagal itu ya. 2006, 2008 tuh. Iya. Itu tuh menurut gue sih oke gitu. Selebihnya tuh pelatih, masa Paulo Bento gitu kan, kurang-kurang gitu. Dan sekarang ini kan Roberto Martinez masih kurang juga menurut lu? Kurang. Roberto Martinez bisa. Harusnya sekelasnya Mourinho ya. Mourinho, betul. Roberto Martinez itu bisa ngelatih Belgia aja, gue kaget. Yang bikin Romelu Lukaku. Ya, sama antara kasusnya sama Belgia. Belgia juga itu generasi emasnya tidak mendapatkan apa-apa karena salahnya pelatih terus. Pelatihnya salah semua terus, Bam. Pelatih nanggung semua. Lanjut. Nah, kalau Argentina emang ada masalah itu juga. Tapi sebenarnya Argentina tuh bisa ngeproduce banyak pelatih bagus juga. Dulu kan Jose Packerman ya. Sempat juga dia sama Bielsa. Yang gua tahu mungkin yang agak aneh pemilihan pelatih itu di 2010 itu Diego Armando Maradona. Ya itu karena pada itu kan menginginkan legenda aja. Iya kan? Mengakomodir legenda aja. Akhirnya kan nggak bisa ada 2 matahari di dalam satu tim tuh nggak bisa. Iyalah, pemainnya latihan, dia tidur kan. Pelatihnya tidur. Makanya Messi di 2010 nggak cetak gol kan? Iya. 2014 tuh siapa ya? Gue lupa lagi. Sabella ya kalau nggak salah ya pelatih itu. Terus pernah Jorge Sampaoli itu 2018. Messi pun sama. Tapi pada akhirnya di 2022 dia punya Lionel Scaloni yang pernah main bareng. Yang pernah main bareng gitu, dan Lionel Scaloni itu paling yang secara ini ya udah dia pintar memanage tim aja gitu. Untuk taktikal benar-benar mengakomodir supaya mainnya ikut gaya Messi aja gitu. Jadi menurut gua sih itu yang ngebedain Argentina sama Portugal juga gitu. Nah, itu kan tadi lu udah bilang tuh bahwa Ronaldo menggendong, dan banyak orang juga yang mengatakan bahwa ya apa namanya?
Ronaldo ini adalah sosok yang akhirnya membuat ya Portugal kembali lagi nih mendapatkan golden generation-nya Ya. gitu loh. Nah, di saat transisinya itu kan dia tuh yang ngegendong, Bam. Benar. Ya kan? Dari eranya Luis Figo sampai ke eranya sekarang nih, eranya Vitinha, eranya Bernardo Silva, eranya Rafael Leao. Ya kan? Ya kan dia tuh yang menggendong tuh gitu Iya. kan. Nah, terus gua nih, Bam. Ini pendapat gua. Nanti lo tambahin nih, Bam. Boleh. Mau sejago apapun Joao Neves, ya dia sudah mendapatkan back to back. Nggak tahu yang kemarin dia udah main belum sih? Joao yang Neves. PSG. yang PSG yang tahun lalu Udah main juga ya. Iya. Berarti dia back to back ada di dalam tim ya. Betul. Ya, mau dia mendapatkan 2 kali gelar back to back dari Liga Champions. Menurut gua respect harus tetap ditaruh lah. Dia nggak boleh ngomong yang kita nggak punya kewajiban untuk memberi bola kepada Ronaldo apa segala macam. Menurut gua itu di respect. Iya. Jadi itu bahasa yang tidak boleh lu sampaikan ke media. Iya, benar. Di locker room, di saat meeting lagi berargumen silakan. Tapi menurut gua apapun kondisinya, lu nggak boleh juga ngomong kayak gitu. Dan untungnya hebatnya Ronaldo kan nggak ngeladenin. Ya dong, dia nggak ngerespon tuh omongannya Neves ya kan. Kalau mungkin dia baci tampil juga, Iya. ya kan, dia pasti kan ngomong, lu anak kemarin sore lu ngapain lu ngomong-ngomong gitu. Malah akhirnya kan yang merespon kan Luis Figo, yang langsung ngomong kan, ini pemain ngegendong Portugal lo. Iya, generasi lu ada karena dia loh. Oke, dia ngomong gitu. Terus habis itu nggak lama kemudian Zlatan kan juga ngomong kan, ini kalau sampai era gua, ya kan, dia ngomongin kayak gitu sama gua, besok dia datang ke latihan ketemu gua kakinya patah nih orang gitu. Karena kata Zlatan digituin kan. Ya, itu menurut gua. Kalau menurut lu? Ya emang sebenarnya kan buat Ronaldo udah nggak butuh ada pembuktian. Bahkan buat gua, kalaupun dia nggak dapat gelar juara Piala Dunia, ya tetap GOAT gitu bersama Messi, itu tetap pemain terbaik. Ukuran GOAT itu nggak cuma dari sederhana piala, jumlah gol, enggak. Influence dia terhadap sepak bola gitu. Itu tuh kalau di basket kan kayak Steph Curry sama LeBron kan, Iya, yang mengubah cara main basket sampai sekarang gitu. betul. Di sepak bola juga sama gitu. Kobe sama, kalau sebelumnya, sorry gue potong, Iya. sebelum itu Kobe sama Allen Iverson. Betul itu juga Itu ngubah kayak itu kan. ngubah, man. Jadi kan setiap era ada yang mengubah, dan di era 2004 sampai 2026 ini yang mengubah gaya main sepak bola di dunia tuh overall ya Mereka Cristiano berdua. sama Messi. Dulu tuh ya, untuk dapat top scorer bisa 25-30 gol tuh susah. Kalau ada yang bisa, itu tuh jarang gitu. Kalau kita ngomongin Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris deh. Sekarang semenjak ada Messi dan ada Ronaldo, top scorer yang jadi top scorer tapi cetaknya 23 gol, itu dihitungnya sedikit. Kalau dulu 23-25 tuh udah banyak gitu. Karena standarnya dikasihnya Ronaldo paling penting 36 gol gitu. Messi bisa nyampe 40 gol di La Liga gitu. Makanya itu yang membuat standarnya jadi tinggi, dan itu yang mengubah akhirnya gimana sepak bola di era sekarang gitu. Mungkin yang bisa ngejar kan sekarang mulai ke eranya siapa, Erling Haaland sama eranya Mbappe. Sebenarnya sebelum era Erling Haaland Mbappe ada 2 pemain yang digadang-gadang bisa jadi penerus 2 kiblat sepak bola lagi. Siapa? Neymar sama Paulo Dybala sebenarnya dulu. Oh iya ya, tapi sayang Di ya. era 2010-an sampai 2020 akhir tuh sebenarnya 2 pemain ini yang kalau Dybala? gini kan? Solusi. Yang Dybala Mas. Kan itu awalnya digadang-gadang bakal jadi 2 kutub sepak bola lainnya, apalagi itu kan Brazil sama Argentina kan. Betul. Tapi pada akhirnya dengan problem masing-masing, kedua pemain ini ya nggak bisa juga ngejar levelnya Messi, Ronaldo, dan di saat mereka coba ngejar, Messi sama Ronaldo tuh levelnya nggak turun-turun gitu, sampai sekarang bahkan nggak turun-turun. Makanya gue selalu mikir kalau ketika ada orang pemain muda ngomong kayak gitu, itu kan lebih kepada yang kata lu tadi, nggak ada training di timnya aja. Karena kan kalau di tim sepak bola ini, kalau kata bahasa teman-teman yang ada di Persib, ada voice person gitu. Voice person itu udah ditentuin. Yang ngomong si ini. Kalau ngomong ke media, bahasanya jangan sampai ngerusak koridor ini gitu kan. Kalau ngomong di media sosial juga nggak boleh ngebahas ini. Nah kayaknya si Joao Neves ini agak miss aja, apalagi dia kan usianya masih 20 tahun gitu. Ya. 20 tahun tuh kayak Masih kaget juga kayaknya gitu loh. Tiba-tiba kan di usia 20 tahun dapat 2 kali Liga Champions. Kaget juga lah, Bang. Dan
kalau gua mikir sekarang ya 20 tahun sih pasti sembarangan ngomong tuh pasti sembarangan gitu. Belum mikir jauh kalau usia 20 tahun. Ya gua sekarang bisa nahan apa yang ada di pikiran gua untuk tidak dikeluarkan di media sosial ya karena di usia sekarang. Kalau dulu lu di Woi. X ngomong macem-macem ya. Iya. Pasti itu bisa kayak gua kesel terhadap sesuatu diutarakannya. Itu pemain U20-an tuh kayak gitu. Belum tentu. Dan Iya. gini ya, kan seperti itu lo tadi bilang juga bedanya Ronaldo sama Ronaldo Messi dengan siapa? Dengan si Neymar. enggak Maradona lah. Oh Maradona ya. Maradona 20 tahun nggak bisa bertahan. Oke, Mereka 20 oke, tahun bertahan. betul. Maradona tuh terakhir kan 94 Piala Dunia. Iya. Habis dari situ ya udahlah, dia main tapi ya levelnya udah di bawah radar gitu. 94 tuh kan udah terakhir last dance-nya dia lah sampai akhirnya dia Itu kena yang di doping. yang di ini kan, yang di drop kan? Iya, kena doping kan. Kena Itu dari doping. Amerika diciduk gitu ya? Iya, kena doping terus akhirnya udah nggak main lagi di pertandingan selanjutnya. Udah habis itu kan hilang. Kalau ini kan mereka sama udah 20 tahun tapi mereka masih tetap ya menurut gua masih bisa bersaing lah dengan tim-tim lainnya. Nah sama satu lagi yang membedakan antara Ronaldo dengan Messi. Jadi kan lo tadi bilang bahwa mereka menurut gua punya kelebihan punya kekurangan. Ronaldo punya kelebihan dia menjaga ya. Gua bukan bilang bahwa tato itu salah atau enggak, tapi dia menjaga karena supaya darahnya bisa berguna buat yang lainnya gitu loh. Sedangkan Messi kan awalnya seperti tidak tatoan tapi akhirnya dia tatoan gitu kan segala macam. Terus tapi kelebihannya kelebihannya Messi family man. Sama seperti kakak, dia menikahi kekasihnya dari zaman sekolah. Di masa kecil ya? Ya sama kan, berarti benar dia tuh tidak tergoda tuh. Padahal sekelas Messi, lu mau dapetin siapa aja kan juga pasti bisa bang. Iya benar. Siapa aja lu tinggal tunjuk gitu loh segala macam gitu kan. Nah Ronaldo ini kan memang playboy. Bahkan kalau patokan gua ya, kalau orang itu sampai playboy itu apa coba? Lu mau tahu nggak? Apa tuh? Kalau sampai dia pernah pacaran sama Paris Hilton, itu berarti dia playboy. Iya, karena Paris Hilton itu nggak mungkin dia pacaran sama orang yang biasa aja. Yang biasa aja. Pasti dia tuh selalu nyari orang-orang yang lagi ngetop nih siapa nih. Superstar ya. Iya, itu pasti dia pacarin. Walaupun pacaran mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan gitu. Ini kita harus kasih konteks dulu ke teman-teman Gen Z yang mungkin nonton kita. Karena mungkin mikirnya kan Ronaldo kan setia juga sama Georgina. Iya. Nih teman-teman ya, dia setia sama Georgina sekarang. Iya. Kita ngomongin Ronaldo waktu sebelumnya 20 tahun yang lalu. Iya. Dia tuh sempat pacaran sama Meghan Clark. Dia pernah pacaran sama siapa Irina Hayek. Irina Hayek kan nggak jadi lanjut sama dia gara-gara kan Maria Sharapova tuh dulu sempat jalan sama Ronaldo. Iya, ini yang gue omong yang date ya, bukan yang cuman jalan-jalan doang, jalan-jalan doang kita nggak tahu. Dia sempat ngedate sama Paris Hilton. Iya. Irina Shayk ya? Irina Hayek. Iya. Irina ini kan top modelnya Rusia gitu kan, dan ya pada masanya wah gila sebenarnya itu mah levelnya udah artis top dunia gitu. Udah bukan lagi orang sesama atlet kayak sama Maria Sharapova aja walaupun dia atlet dia juga superstar gitu kan. Jadi Ronaldo gila bener kalau Messi itu terus itu tuh makanya itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Walaupun gue tahu juga ketika Ronaldo di Indonesia, Ronaldo mau siapa? Gue tahu tapi gue nggak mau ceritain di sini. Dia maunya siapa? Ya, pokoknya intinya clue-nya gini. Dia mau nih sama cewek yang satu itu, tapi ceweknya nggak mau sama Ronaldo. Akhirnya Ronaldo ke yang satunya lagi, gitu loh. Ya, itu nanti ceritanya nggak bisa diceritain soal itu. Nah, terus gini, Bang. Itu adalah membuktikan bahwa ya bagaimana memang selalu ada kutub utara, kutub selatan. Jadi nggak bisa nih dua-duanya karena kalau sampai Ronaldo tipenya bukan flamboyan, bukan playboy, ya dia udah sempurna banget gitu. Sebaliknya kan juga, lo bayangin lah, udah kayak catatan si Boy bang. Baik, kalem, jago, nggak bandel, nggak playboy, gitu loh. Ya Ronaldo, tapi kan enggak, dia tetap ada yang itu-itunya gitu loh, yang sisi-sisi itunya. Kalau Messi kan gila. Terus dia nggak tergoda loh. Gue pernah membaca ada beberapa yang sempat ngedeketin Messi aja yang ditolak sama sekali. Messi nggak benar-benar, wah salut sih gue gitu. Ya nggak tahu ya. Kalau kita di belakangnya seperti apa kan kita nggak tahu juga gitu loh. Ya kan kadang-kadang malah biasanya kan yang diam-diam itu biasa menghanyutkan. Tapi kan kita nggak tahu. Terus followers IG terbanyak di dunia tuh Ronaldo ya? Ronaldo. Masih Ronaldo. Nah iya itu. Ya emang gimana ya ini
kita ngomongin manusia yang menjadi yang terbaik di antara yang lain gitu. Gue sih bingung ya, kayak influence mereka tuh tidak hanya di sepak bola gitu, terhadap negaranya gitu. Dan gue tuh pernah baca di era 2015-an, yaitu dua pemain itu bisa ngebuat ekonomi di negaranya hidup sekian persen gitu. Ini udah levelnya udah bukan lagi kita ngomongin dia punya pengaruh terhadap sepak bola, tapi punya pengaruh terhadap hidup masyarakat di sana gitu. Dan buat Messi itu yang paling gue inget selain waktu mudanya, dia tuh ini ya, punya ada momen gini, Kevin Prince Boateng main di Sassuolo. Oke. Terus dulu Barcelona lagi kurang striker. Eranya berarti 4 sampai 6 tahun yang lalu lah. Kata Prince Boateng, dia udah ngomong sama pelatih oke. Dia udah ngomong sama presiden klub oke. Dia udah ngomong juga ke Socios oke. Oke, berarti gue bisa tanda tangan kontrak sekarang dong. Oh, nggak bisa, gue harus nanya dulu Messi, katanya gitu. Jadi presiden Barcelona juga itu nanya dulu Messi siapa yang oke nggak? Iya benar. Tapi itu dia bukan like and dislike loh ya. Bukan. Beda sama beberapa kasus ada pemain yang like and dislike. Iya. Ditentuin sama dia sebagai raja kecil, gue maunya sini ya. Kalau dia kan sesuai kebutuhan main gue atau enggak gitu Iya, loh. benar, Lebih ke benar. teknik, bukan Iya. aspeknya teknik, bukan aspek Iya. like and dislike. Itu tuh sampai segitu pengaruhnya buat Barcelona gitu. Dia tuh pernah pindah ke PSG gitu kan. Nah, yang ngebuat Messi dianggap gagal di PSG karena dia nggak dapet Champions League, ya kan? Tapi sebenarnya Kalah di final ya. iya, tapi sebenarnya maksudnya ya udah gitu, Messi juga udah dapet Champions League banyak juga di Barca gitu, dan nggak ada yang ngebuat dia tetap kurang. Dan apa ya, untuk Messi itu menurut gue ceritanya terlalu sempurna sih. Dulu tuh selalu ada momen di mana manusia tuh ada batasnya gitu. Pele, sejago-jagonya Pele, dia nggak pernah main di Eropa gitu kan. Maradona, sejago-jagonya Maradona, nggak pernah main di klub besar juga selain Barca. Dia nggak pernah dapat Copa America deh kalau nggak salah. Boleh dicek sama teman-teman. Iya. Itu nggak pernah dapat Copa America gitu. Sejago-jagonya siapa terus setelahnya? Zidane misal. Zidane yang paling mendekati sebenarnya kan. Iya, dapat Piala Eropa, dapat Piala Dunia, Iya. dapat jago di Liga Liga Champions Champions, juga, ya kan? dia dapat Ballon d'Or juga ya. Ballon d'Or juga dapat. Ronaldo Ballon d'Or dapat. Piala Dunia dapat. Copa America dapat. Tapi Champions League dia Ini nggak. Ronaldo Luis ya, bukan. Ini Ronaldo Brazil, bukan Ronaldo yang Portugal. Iya. Champions League nggak dapat. Dia nggak dapat juga ya. Iya. Dia gagal ya sama Inter ya waktu itu. Sama Inter. Terus Milan sempat juara yang di Athena itu kan 2007. Tapi katanya si Ronaldo ini nggak masuk squad listnya pemain Milan di Champions League karena dia dulu kan masih ada aturan kalau udah main di Champions League bareng klub sebelumnya, Oh iya. di paruh kedua nggak bisa main gitu. Betul. Dia di paruh pertama main buat Real Madrid. Januari 2007 dia pindah ke Milan. Milan tuh lagi jago di Champions League ya, dan juara pada dia ketika ngalahin Liverpool. Jadi masih ada momen-momen kayak gitu. Dah Messi itu udah nerobos semuanya gitu. Betul. Dia udah World Cup dapat, Copa America dapat, Finalissimo dapat, Champions League dapat, gelar Ballon d'Or terbanyak gitu kan. Dan Ronaldo tuh ya cuma kurang Piala Dunia kalau ngitungin piala. Tapi lagi-lagi ada masanya Ballon d'Or tuh cuma buat 2 orang ini aja kan. Iya, satu-satunya yang bisa, nggak tahu ya, gue lupa ingat kalau sekali lagi nih makanya ya. Teman-teman soalnya suka galak sama kita. Dan, kalau misalnya satu-satunya yang bisa menerobos tuh Kakak kan, nggak salah kan? Itu kan dibilang gini, manusia terakhir. Iya, yang bisa mendapatkan mereka berdua itu Kakak. Yang bisa manusia terakhir yang bisa mengalahkan, yang bisa menerobos dua orang ini lah. Yang manusia terakhir yang bisa mendapatkan Ballon d'Or tuh Kakak. Sebelum akhirnya Luka Modric dapat di 2018 gitu. Karena bawa sampai final Piala Dunia. Iya. Di momen itu juga maksudnya kan sebenarnya kalau kita harus jujur-jujuran, ada banyak momen di mana Messi itu ada momen diragukan juga untuk dapat Ballon d'Or 2010 lah. Itu Iniesta kurang jago apa Iniesta? Masih ada juga Xavi gitu kan. Terus di momen mana yang diragukan lagi kalau nggak salah pas 2012 atau apa itu juga ketika Messi dapat diragukan juga, tapi ya pada buktinya ya dua pemain ini punya Ballon d'Or terbanyak gitu. Dan kalau Messi dibandingin sama Ronaldo itu dibandingin sama Figo kan.
seniornya dia langsung tuh. Cuman Figo, kalau lu ingat, umur 34 tahun udah di Inter udah cadangan gitu. Udah berat banget. Dan dia udah pensiun umur 37 atau 36 loh, gue lupa lagi. Cuma Ronaldo gitu, itu tuh udah nerobos hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pemain Iya. Portugal sebelumnya. Karena menurut gua sih ya, ketika dia ngalahin Juventus, Bam, itu semua orang kan udah menganggap dia udah habis tuh sebenarnya. Pas dia di Real Madrid ya, iya kan, hitungannya gitu kan. Maksudnya ini sebelum dia pindah ke Juve gitu kan, segala macam. Dia itu ketika dia ngalahin Real Madrid, ngalahin Juve yang dia ngegolin saltonya itu kan tinggi banget ya. Itu kan salah satu, itu kan udah dianggapnya udah habis, tapi kan nyatanya masih ngasih gelar kan gitu loh ke Real Madrid ngalahin Juve. Walaupun habis itu juga dibilang lah dia di Juve udah habis. Nyata di Juve juga jago juga. Jago juga. Golnya salto Ronaldo ke gawang Juve bagi gua Juventini adalah gol indah paling menyakitkan gitu. Karena gua yang juga dijebolin juga Buffon. Terusnya gue juga pas gol itu anjing kok bisa ya gue kayak gini gitu. Terus gue juga kayak yang kalau mungkin gue nobar saat itu gue tuh tepuk tangan juga. Cuman tuh menyakitkan karena anjing Juventusnya kalah gitu kan. Ya walaupun sebenarnya golnya itu spektakuler. Iya, walaupun di leg kedua kan sebenarnya Juventus juga bisa 3-0 sebelum akhirnya penalti yang pelanggaran ke si Lucas Vazquez kan dari Benatia. Jadi overall sebenarnya Ronaldo juga di Juventus kalau bisa dibilang gagal juga enggak gitu. Kenapa Ronaldo nggak dapat Champions di Juventus? Itu lebih karena faktor Juve-nya yang emang pemainnya nggak ada yang nopang dia juga seperti waktu di Real Madrid kalau menurut gua ya pada saat itu gitu. Kelasnya beda Bam antara pemainnya Real Madrid dengan pemainnya Juve. Yang paling nyesek buat gua itu ketika Juventus disingkir dari Ajax Amsterdam. Karena itu secara bracket Juventus gampang banget itu kalau bisa lolos dari situ. Setelah lawan Ajax, kalau Juventus lolos semifinalnya ketemu Tottenham Hotspur yang akhirnya main di final. Tottenham, bro. Itu sama Juventus era itu Tottenham. Udah menurut gue sih udah diganda mainnya. Gue sih yakin banget. Dan di final lawan Liverpool yang juga baru rebuild bersama Jurgen Klopp. Sebenarnya tuh di situ harusnya Juventus juara tuh menurut gue. Tapi bodohnya Juventus kalahnya sama Ajax tuh, sama Porto, sama Olympique Lyon gitu kan. Jadi yang satu bukan Ronaldo pas di Juventus. Meskipun banyak orang yang juga ngomong Juve juga beda semenjak Ronaldo datang, dan kalau menurut gue sih Juve lebih kesial aja. Jadi secara visi bisnis sebenarnya udah bener datangin Ronaldo karena revenue juga banyak. Cuman ada pandemi itu yang rusak pada akhirnya keuangan Juventus sampai sekarang tuh. Dan akhirnya dia pindah ke Arab tahun berapa ya Bang? Ke Al Hilal. Awalnya balik ke Manchester kan. Balik ke Manchester. Nah di Manchester ini juga cukup pro kontra. Ribut sama Ten Hag ya? Ya sebelumnya sama Ole Solskjaer juga ribut kan. Bukan ribut, agak nggak cocok lah. Karena Ole tuh pas sebelum ada Ronaldo, permainan pressing dengan counter attack-nya ini berjalan dengan baik. Katanya dengan adanya Ronaldo, jadi delay. Meskipun Ronaldo tetap 26 gol dalam semusim gitu. Nah pas sama Erik ten Hag ini, Erik ten Hag butuh pemain yang ikut turun ke belakang. Ya Ronaldo nggak bisa lah. Udah nggak bisa deliver itu. Iya. Nah terus gini Bam, kalau ngomongin soal Messi, ini Messi katanya memang salah satu pemain yang cerdas juga Bam. Kenapa dibilang cerdas ya? Ini kan cocokologi, tapi ini menurut gue menarik untuk dibahas. Karena dia bisa menjadi pemain pertama di dunia yang bisa gelarnya adalah back to back, ya kan? Untuk Piala Dunia, ya kan? Karena belum ada ya yang juara dunianya back to back ya. Ya dulu doang Brazil sama Italia kan. Brazil yang mana? Brazil yang zamannya Pele. Oh ya pas zamannya Pele. Sama Italia yang zamannya Mussolini. Diancam ya, itu. yang udah nggak relevan lah kalau dibandingin sama sekarang lah ya. Ya pokoknya kita anggap ya yang di arah tahun 2000-an lah ya, segala macam back to back. Jadi ini si Messi bisa mendapatkan gelar itu. Karena gini. Ketika Messi menjadi tim yang mengalahkan Prancis di 2022, Messi itu pindah 2021 ke PSG. Ya kan? Dia akhirnya 2022 ketemu Prancis di final dan dia mengalahkan Prancis dengan salah satu final terbaik di dunia saat itu kan. Lalu ya kan di 2025 ya, dia pindah ke Inter Miami. Ya kan. Tiba-tiba di 2022 Piala Dunia di Amerika. Wah, jangan-jangan kan, jangan-jangan dia bisa back to back gitu kan. Dengan konteks dulu tuh Qatar tuh salah satu ininya yang pengen banget dia kan. Ya PSG kan punya Qatar kan, punya apa? Fund-nya Qatar sebenarnya kan.
Nah itu katanya pengen banget. Jadi kan Ronaldo pindah ke Arab itu si Messi kan sempat digoda-goda juga kan untuk ke sana kan, tapi malah Iya. nyata Messi malah mainnya ke MLS gitu. Betul. Nah, terus akhirnya sekarang nyata Piala Dunia main di sini. Makanya itu jangan-jangan orang udah bilang, wah ini jangan-jangan memang Ronaldo mau adaptasi lebih lama nih untuk merasakan udaranya Amerika Serikat gitu kan dibandingkan tim-tim lain. Nah, terus gini Bang, buat Messi sendiri, ya kan, sama Ronaldo, itu mereka bakalan ketemu nggak sih Bang? Kalau secara, ini kan kita tanya sama komentator Piala Dunia nih. Bakalan ketemu nggak sih Bang? Izin nih. Bakalan ketemu nggak sih? Bahkan karena ya, menurut gua, ini akan menjadi akhir cerita indah dari mereka berdua, ya. Kalau sampai kita nih semua nih akan menyaksikan final nanti Piala Dunia 2026 itu Portugal dan Argentina. Waduh, Bam, itu kalau sampai kejadian, Bam. Secara bisnis udah edan-edanan sukses tuh ya. Waduh, Bam, itu satu dunia. Kebayang ratingnya kayak apa kalau TV ya? Satu dunia itu nonton semua, dan gue sih memimpikan itulah, Bam. Karena buat gue Last dance. mau siapapun yang menang nanti di final, kalau sampai mereka ketemu di final, wah itu udah akhir dari cerita mereka berdua lah gitu. Iya. Udah lah gitu. Kalau gue cek sebenarnya ini yang bracket atas ya. Yang bracket atas itu sekarang Portugal ada di bracket atas dengan kemenangan Kolombia tadi. Kita tapping setelah Kolombia menang. Artinya Kolombia sekarang di persaingan grup J itu ada di grup K ya. Itu ada peringkat pertama, Portugal kedua. Di grup J Argentina pertama, Austria kedua. Dan feeling gua Argentina pasti juara grupnya. Karena dia udah 2 kali menang dan dia udah 2 kali menang. Golnya juga kan 3, golnya kan dia telak-telak ya. 5, dia belum kebobolan ya. Iya, 5. masih clean sheet 5-0 sama. Dan yang paling memungkinkan kenapa Argentina ini juara grup karena Argentina udah unggul head to head dari Austria dan Aljazair. Oke. Dia udah nggak bisa kegeser. Mau Argentina kalah dari Jordan pun poin maksimal Austria dan Aljazair itu cuma 6. Secara hitung-hitungan di atas kertas ya kan berat lah mereka sampai kalah. Udah malah kalah pun nggak bakal ngebuat Argentina tergusur. Iya, pas pertama. Kan lawannya Jordan juga. Iya benar. Gitu. Nah, Portugal saat ini ada di peringkat kedua dengan poin 4 dan lawan berikutnya adalah Kolombia langsung. Kolombia di peringkat pertama. Ini perebutan peringkat 1 ya nanti. Betul. Ya, Kolombia. Kalau Portugal finish sebagai runner up, Portugal ada di bracket atas. Bracket atas untuk sementara ini lawan-lawannya adalah Jerman yang tangguh ya. Gua cek yang bagus-bagusnya, Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol, sama mungkin tuan rumah Amerika. Buset. Itu tuh. Di bracket bawah sekarang tuh per hari ini nih per tanggal berapa sekarang? 24. 24 ya, 24. Berarti Inggris. 24 yang pertama bracket bawah tuh Brazil, terus Inggris, Argentina, dan mungkin kalau ada yang lumayan ya Belgia mungkin ya, walaupun Belgia belum sih. Belgia gue ngeliat mainnya kemarin, Belgia sedih Bang. Iya, tiga berarti yang bagusnya ya. Belgia sedih sih sumpah. Jadi kalau emang pengen final ideal kata lu tadi, kedua pemain ini bisa bertemu di final, ya mau nggak mau salah satu tim harus runner up. Harus ada yang runner up. Jadi kalau Portugal sama-sama juara grup, malah ketemu tuh nanti ya di bracket atas ya. Di bracket atas. Ketemunya bahkan ini di perempat final. Misalnya Portugal juara grup K. Mereka bakal kemungkinan ketemu Kroasia. Kalau menang, itu bakal ketemu Argentina yang menang juga di quarter final di 8 besar. Oke. Ini sorry, kita hitung ya. Kan kalau zaman dulu itu untuk menjadi juara tuh 7 kali ya, tuh nggak salah kan fase grup 3 kali main, ya kan? Lalu langsung ke 16 besar. Benar. 8 besar, semifinal sama final 7 kali. Kalau sekarang 8 kali ya, karena ada 32 besar kan. Benar. Untuk bisa menjadi juara. Nambah satu pertandingan. Ya, dan itulah yang ngebuat menurut gua ya mau nggak mau sebenarnya kalau skenario itu pengen terjadi, harapannya cuma berharap kalau Kolombia bisa nahan imbang atau minimal menang atau nahan imbang Portugal. Kalau Portugal yang menang, otomatis Portugal juara grup dan bakal ketemu di bracket bawah gitu. Tapi kalau secara persaingan, emang lebih nyaman untuk main di bracket bawah. Nggak ketemu yang tadi itu. Nggak ketemu yang di atas Prancis, apalagi tadi lo bilang. Prancis, Jerman, Belanda. Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol. Gila. Spanyol. Sebenarnya ada satu tim yang juga kayaknya bakal bahaya kalau lengah.
Jepang sebenarnya. Jepang tuh ada kemungkinan ketemu Brazil di babak 32 besar. Dan Brazil belum tentu bisa menang mudah juga. Gue Jepang sih. Ya, belum tentu Dengan bisa, Brazil main kayak kemarin itu gue Jepang. belum tentu bisa menang mudah juga itu. Cuman sejago-jago Jepang kalau ketemu Argentina, kalau ketemu Portugal kayaknya challenge-nya masih gede gitu. Makanya kalau Portugal Argentina pengen melaju jauh, enakan di bracket bawah. Kalau Argentina udah masih bracket bawah lah. Ini Portugal ini Kalau nih. Portugal sama Inggris tuh masih megang Portugal. Portugal Inggris, in term of pelatih gue Inggris sih. Walaupun tadi akhirnya kan tadi mereka ketemu sama Partey, ketemu sama Inaki, karena pelatihnya sama bagus. ketemu sama Semenyo, Karena pelatihnya bagus. Carlos Queiroz. Kenapa Portugal nggak pakai pelatih itu gitu? Padahal Portugal ya. Padahal Portugal. Dan kan ada yang ngomong Uzbekistan gagal karena ganti pelatih. Bener. Timur Kavaze ke Fabio Cannavaro. Ya, itu Ghana kurang dari 75 hari ganti pelatih dari Otto Addo ke Carlos Queiroz. Jadi yang masalah itu bukan ganti ke pelatihnya. Pelatih yang gantinya siapa ya gitu. Jadi menurut lo Cannavaro juga nggak cocok gantiin Kalau pelatih mah enggak lah. Enggak kalau pelatih. Cannavaro tuh jago udah sebagai pemain doang. Kalau pelatih mah ada orang yang memang jago sih ya, kayak Maradona lah ya. Iya benar. Makanya nah Inggris tadi tuh meskipun menurut banyak Karena orang semua orang tuh pede loh begitu Iya. Inggris pertandingan pertama orang sampai orang banyak yang bilang wah ini mah menang mudah lah lawan Ghana, tapi ternyata Partey wah mainnya gila semua itu. mungkin orang nyebutnya Inggris gagal menang. Itu gue setuju. Tapi apakah Inggris main jelek? Enggak. Inggris tuh setidaknya Ghananya pertahanan kuat banget emang. Ghananya yang bagus itu. Inggris tuh Bellingham pun juga mengakui bahwa kan dia terpilih ke man of the match, dia bilang seharusnya jadi man of the match ini salah satu pemain di pertahanan Ghana katanya. Benar. Dia bilang gitu. Dan ini apa? Tuchel tuh udah nyoba semua yang dia punya gitu. Dia udah mainin Saka, udah mainin Rashford. Dia juga udah Anthony Gordon udah dari awal kan. Iya. Yang masuk dari baku cadangan Rashford, Morgan Rogers sama Rashford, Eberechi Eze udah ganti bek kiri sama Rashford gitu kan. Jadi udah nyoba semua hal, tapi emang Ghananya aja bagus. Dan secara statistik bisa dilihat sebenarnya lini pertahanan Ghana di berapa? 78 katanya. 78% penguasaan Jadi bola. salah satu position tertinggi Iya. yang tidak menghasilkan gol di pertandingan tersebut kan. Betul. Dan Ghana itu di laga tadi tuh terancam tendangan lebih dari 20 kan, tapi nggak ada satu gol pun yang bersarang di gawang dia. Jadi itu mah lebih ke apa saja Inggrisnya, karena ada satu peluang emas yang Harry Kane itu yang di muka gawang, tapi dia Sebelumnya sundulan dulu, Bang. ya sundulan tiang Nico Reilly. Iya, kena tuh sama Harry Kane nendang keras, sama yang kedua Saka nendang flashing masih dapat di sama kiper. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita harus fair-fairan in term of pelatih, sebenarnya Portugal tuh kurang dipelatih sebenarnya. Ya, harusnya Mourinho ya. Mourinho lah udah lah. Gue ya kalau gue jadi presiden FA-nya Portugal nih, Mourinho, Carlos Queiroz, ya sama Thomas Tuchel ini gitu. Orang-orang yang bukan Amorim. Enggak lah, Amorim belum lah. Kemilan aja. Bukannya Nuno Espirito Santos. Itu di Wolves aja, Bernardo Tavares. Bernardo Tavares kalau di sana pelatih fisik. Analis. Iya. Ketemunya Mourinho, isi jajarnya Mourinho, Carlos Queiroz saja sampai kelempar ke Ghana. Bener makanya. Iya. Menurut gue sih yang bikin berat Portugal di pelatih. Argentina juga secara pelatih Lionel Scaloni ya B aja gitu, bukan high profile juga. Bukan high profile manager juga, tapi dia tuh bisa nge-provide apa yang dibutuhkan oleh tim untuk Messi gitu. Dia tuh udah paham banget kalau Messi main gini, di sekelilingnya harus siapa aja nih. Apa? Makanya lo cek aja si jago-jagonya Lautaro Martinez di Inter. Itu di Argentina jadi pelayan. Jadi orang pertama yang ngejar bola kalau hilang di depan gitu bolanya. Kalau Argentina kehilangan bola, orang pertama yang ngejar tuh Lautaro Martinez gitu. Makanya statistiknya Lautaro Martinez di timnas Argentina dibanding nyerang dia lebih banyak foul. Ya kan? Kan ada satu yang sempat nekel dia terus habis itu 3 bulan nggak di ini siapa ya? Paredes ya, kalau nggak salah ya. Leandro Paredes ya yang sempat nekel Messi terus ketika ketemu main gitu saya kira habis itu nggak ditegur sama Messi. Siapa ya, Bang? Lupa gue pokoknya. Ada pokoknya kira Messi kesel kan 3 bulan katanya nggak ditegur. Terus sama Garnacho juga katanya nggak masuk karena Messi nggak suka. Iya, udah mulai ngartis kan Garnacho kan. Iya, bukan karena Garnacho ngidolain Ronaldo kan, bukan lebih faktor lain kan. Ya lebih karena dia juga nggak perform kan baru Chelsea kan.
Tapi kalau ada satu hal yang juga ngebuat gue tetap apa ya, agak kurang sreg itu ya, gue cukup terbawa pembicaraan di mana kayaknya Argentina ini dapat privilege khusus gitu dari FIFA gitu. Yang paling ketara sih di gue di 2022 itu yang lawan Brazil. Masa Leandro Paredes nendang bola ke arah bench gratis tuh nggak ada hukuman. Menurut gue itu nggak masuk akal sih. Kalau kemarin emang sempat dia sempat beredar di apa tuh namanya di timeline yang Messi pakai full. Itu juga karena Aljazair kan. Itu juga harusnya kartu merah lah itu. Maksudnya kalau pemain lain menurut gue itu kartu merah. Kartu merah ya. Kalau lu ngerasa gue nggak suka Messi ya, track record bisa membuktikan lah. Gue nggak pernah ada head ke Messi juga. Yeah. Tapi kalau kita berusaha cover both side aja gitu. Dan kalau dari rules semuanya itu udah mengarah ke kartu merah harusnya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa ya kan bahasa di sini dibilang bahwa anaknya FIFA ya, berarti ada arah sih. Tapi kalau menurut gua hal kayak gitu wajar sih, Bam. Kalau hal seperti kayak misalnya contoh LeBron James sama Steph Curry kan juga dilindungin juga sama NBA gitu. Sebelumnya ketika kan lu udah bilang tadi LeBron James, Steph Curry. Kalau gua kan gua tambahin lagi Allen Iverson, Kobe Bryant. Sebelumnya lagi Jordan sama Charles Barkley. Iya. Dan di era NBA Jordan tuh ada namanya aturan tidak tertulis Jordan Rules. Ya kan, yang bener kata lu ada pelindungan khusus lah bagi pemain-pemain spesial ini. Lah, ya. Bener. Sebenarnya lawan Austria pun gol pertamanya kan itu dikritik sama Peter Schmeichel. Karena menurut kata Peter itu harusnya di build up tuh, di proses pertama build up udah pelanggaran. McAllister menghantam Lemmer kan dari belakang. Dan pas gue cek lagi, pelanggaran sih itu harusnya. Sebelum gol pertamanya Messi kejadian ke gawang Austria gitu. Kembali ini nunjukin kalau menurut gue ada beberapa yang anjir. Padahal ini persaingan ini tuh udah oke tanpa dibumbui hal-hal kayak gini gitu. Udah natural aja gitu, nggak usah dijagain. Dua tim ini jangan ada yang dijagain. Natural aja biarin, toh udah jago juga gitu kan. Tapi masalahnya gini, Bam, kalau kita gua bicara soal dari segi bisnis ya. Kalau sampai ya tidak dijagain kedua bintang ini, nanti gimmick-gimmicknya tuh nggak dapet kayak NBA sekarang kan. NBA sekarang di saat LeBron James Curry-nya nurun ya. LeBron James bukan nurun, gimana sih ya? Ya lo ini kan berapa? Dalam 8 tahun terakhir, ini sedikit saja nanti dimarahin lagi teman-teman. 8 tahun terakhir NBA itu tuh pertama kalinya juaranya ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Nah, jadi kalau nggak dilindungin, Bam, lu bisa bayangin nggak sih nanti di Piala Dunia tahun depan di 2030 udah nggak ada Messi, udah nggak ada Ronaldo. Ya, daya tarik turun. Oke lah, ada Mbappe, Erling Haaland, ada Vinicius Junior. Ada yang baru-baru lagi nanti. Ini enggak sih. Kita harus ngomong juga lah, Bang. Iya. Gitu loh. Ya kan ada Kvaratskhelia, mungkin aja dia lolos sama Georgia ya kan. Tapi udah nggak ada Messi sama Ronaldo, ada hambarnya dikit loh, Bang, pasti, Bang. Cuman ya gini maksud gua, Bang. Leandro Paredes itu udah setelak-telaknya nendang ke arah bench Belanda. Kayak kasusnya dulu Abdul aja kartu merah gitu. Saluhu ya. Abdul Saluhu ke gawang Thailand aja merah. Masa ini kartu kuning pun enggak, kan enggak masuk akal, Bang. Udah gitu kan dia sebelum nendang itu udah pelanggaran dulu, mestinya ada. Gua jujur sih lupa kejadian itu gitu. Iya. Lanjut. Kalau nggak salah dia tuh hantam Nathan Ake atau siapa gitu. Cuman after itunya dia nendang itu kayak nendang bola ke arah bench. Ya masa gratis sih gitu kan. Terus ada yang meme si Virgil van Dijk yang kayak nggak percaya kalau Messi itu bukan pelanggaran gitu. Ada satu momen Messi itu kayak nyikut atau apa gitu, kayak kata wasitnya no foul gitu kan dia. Jadi ikonik tuh meme-nya tuh. Ya terlalu ketara aja sih, terlalu ketara. Maksudnya gini loh, kalau Messi Argentina layak juara 2022 layak banget. Mereka tim paling solid meskipun kalau disebut paling jago enggak. Dan sayangnya untuk menjadi juara di Piala Dunia itu tidak selalu tim paling jago gitu. Ya, gue sih ngebawain finalnya sih mentalnya Argentina pada saat itu mereka menang mental aja lawan Prancis ya, menurut gue gila. Dan mereka disamain gak goyang, Bab, itu. Salah satu hal yang ngebuat gua setuju dengan lu tentang mental Argentina. Sebenarnya ini bukan berarti mental Argentinanya gimana ya? Gua harus ngerangkai katanya. Gini loh, di peluang terakhir Colomwani yang bisa dihentikan pahanya Martinez. Iya, Dibu Martinez. Mental Prancis juga bagus, tapi pemain yang eksekusinya secara mentalitas belum siap untuk ada di panggung dan di momen semegah itu. Di adu penalti. Di Colomwani itu si Colomwani. Kalau itu yang nendang misal ini bukan yang peluang.
Yang peluang itu, yang peluang. Maksudnya Oh, yang pas sudah one on one Iya, kan? yang one on one, bener. Tiba-tiba kena kakinya Iya. si Emi. Oh, itu kalau yang nendangnya mungkin sekelas siapa? Yang udah berpengalaman. Gini deh, gak usah kalau mau nih deh. Giroud deh. Kalau yang dapat Giroud mungkin Gol beda sih ya. itu menurut gua. Menurut gua siapa? Antoine Griezmann deh. Gol sih itu menurut gua. Itu kayak anak yang nendangnya kalau Muani aja jadi masih ketahan. Masa udah one on one nendang kayak nendang orang latihan gitu kan, maksudnya kelihatan juga mentalitas spesifik di tim itu, khususnya kalau Muani emang belum siap di panggung itu. Sedangkan Argentina semua pemainnya secara mentalitas siap untuk ada di panggung itu. Makanya dia jadi juara. Golden Age semua juga Iya, pada saat iya, itu usianya iya, ya, iya, pemain-pemain Argentina ya. Ya dan ya gimana kalau kita ngeliat di apa ya, di materi pemain sekarang kan Romero, Lisandro Martinez. Romero bukan yang bintang 5 banget di Eropa kan sebenarnya kan. Lisandro Martinez di Manchester United oke lah, cuman bukan yang bisa Kayak ngegandong. Gabriel, bukan Iya, kayak Saliba benar, gitu. benar. Tengah mungkin McAllister yang masih top perform bintang 5 gitu. Terus kayak Rodrigo De Paul udah ke Enzo oke lah. Enzo betul, Enzo. Enzo lagi naik banget lah tahun bener. ini. Rodrigo De Paul udah ke Inter Miami. Udah nggak ada si ini siapa? Siapa Bang? Yang kaki kiri yang jago banget. Di Maria. Iya, udah nggak Angel ada Di Di Maria kan. Karena Iya. sekarang kan sayapnya ya nggak sekelas Di Maria lah. Gue nggak bilang mereka nggak tapi ya kalau dibandingin Di Maria masih jauh, profilnya masih beda lah. Dari dulu tuh dari zaman 2018 fullback kanan kirinya Argentina itu biasa aja sebenarnya. Tapi emang sekarang kan Molina ya. Nah, Nahuel Molina kan seperti kayak 2022. Di kirinya gue lupa tuh siapa. Satu-satunya sektor yang buat Argentina tetap gol tuh sektor depan. Lu punya Julian Alvarez, lu punya Lautaro Martinez, lu punya Messi. Sebenarnya udah kelar di situ sebenarnya, udah kelar tuh lini serang paling oke. Walaupun tetap secara valuasi yang lebih oke Prancis ya. Secara menyeluruh ya Prancis. Ini Prancis ini. Mbappe, Olise, terus Dembele. Dan Doué. Barcola. Dan 4 pemain ini aja valuasinya lebih dari seluruh striker yang ada di Brazil sekarang. Betul. Dan dari kondisi itu ya kan di pertandingan terakhir ya kan Doué nggak dimainin Barcola. Barcola, bener. Udah rotasi. Iya. Oh, bek kirinya Argentina tuh ini Tagliafico. Masih Tagliafico. Itu. Maksudnya kan itu juga B aja gitu untuk pemain ukuran Eropa gitu. Paredes sudah main ke Boca Junior. Lo Celso main lagi. Nico Paz cadangan gitu kan. Justru tengah ke depannya yang agak serem gitu. Iya. Bahkan masih ada nama Jose Lopez tuh dari Palmeiras. Yang menurut gue sih nggak tahu kalau gue nggak siaran Piala Dunia gitu kan ya. Karena nggak nonton Liga Brazil juga. Tapi ya tetap aja Messi ini tetap tetap dikasih panggung gitu sama temen-temennya untuk udahlah bantu kita dapat piala lagi gitu. Pemain-pemain itu kayak berharap Jadi sama kan, dia gitu. ya kan kita ngikutin lah ya Messi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dalam 10 tahun, ya nggak 10 tahun lah, 8 tahun terakhir ini kan Messi mainnya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dia masih suka ke bawah, kalau sekarang ya udah. Dia kan kalau dulu masih main mungkin adalah posisinya false nine ya kan. Kalau sekarang kan dia mainnya udah 10, Bang. Iya. Udah benar-benar di belakang striker aja dia gitu. Dan dia adalah satu-satunya pemain di Argentina yang dibebasin untuk bertahan sama Scaloni. Ya kan? Iya benar. Yang lainnya harus bertahan, iya kan? Sampai Lautaro aja kan lo bilang kan tadi, hilang bola, Alvarez hilang bola harus bertahan. Messi mah hilang bola, ya udah bertahan. Kata Scaloni bertahan, alhamdulillah. Nggak bertahan, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan gue selalu seneng kalau ketika ngobrol di tongkrongan sama teman-teman gitu, sama teman-teman yang sering ketemu. Kalau kita lihat, dia ngomongnya gini ya kalau di tongkrongan. Kalau kita lihat Messi itu di lapangan tuh kayak kelemar-kelemar katanya. Diam, dia cuma jalan kaki geser kanan kiri, geser kanan kiri, nggak pressing, tiba-tiba dapat operan 1-2 kali take on gol gitu kan ya. Iya. Gila banget kayak emang. Yang gol terakhirnya aja kan yang dia dapat bola pas banget lagi di kaki kirinya kan yang Itu dan terakhir. umpan dari si siapa? Dari kiri kan. Dari De Paul ya itu umpannya atau Paredes gue lupa. Enggak, kalau De Paul itu yang kasih Yang bola passing. through pass. Oh iya. Yang dari samping, dari cutback. Oh, iya, yang tiba-tiba pas banget di kaki kirinya dia. bener, Itu bener. mah dia merem aja udah pasti gol udah itu. Orang udah bola dia banget itu. Dan bagi Dia udah 5 gol ya Bang, Piala Dunia sekarang ya? udah 5 gol. Iya kan, hat-trick Hat-trick yang pertama, sama kemarin brace. 2 gol. Brace kemarin. Khususnya Walaupun gagal penalti kan. tiga hari ini jadi panggungnya pemain-pemain hebat ya. Mbappe Pertama Messi dulu kan. Iya. Messi, lalu Mbappe brace, udah gitu Erling Haaland. juga brace. Itu kan secara pressure tinggi buat Ronaldo. Ketika pemain-pemain ini Iya. bisa
cetak 2 gol. Terus Ronaldo ngegolin juga. Secara media yang digoreng tuh Ronaldo. Oh, ini Ronaldo belum cetak gol, malah 2 dia juga bisa juga tuh. Yang sebenarnya ada satu lagi sosok yang sama media tuh diharapkan bisa juga bersinar. Neymar sebenarnya. Tapi Neymarnya dalam kondisi dia datang ke Piala Dunia juga nggak fit 100%. Brazilnya juga kayak gitu. Jadi agak berat buat Neymar situasinya sebenarnya. Neymar tuh berapa sih usianya, Bang? Neymar gua dia kelahiran 92 kan? Gua 91, dia Masih bisa lah. 3334. Masih bisa lah. Kalau dia Cuman yang ngebuat Neymar nggak bisa. Ya gaya hidupnya terlalu raw, Iya, terlalu itu dia. pesta party gitu kan. Iya, makanya kalau Alkohol tiap malam tuh. kalau dia dia mau ngurangin itu mungkin 2030 masih bisa lah dia main ini kan. Ya, tapi kan buat orang Brazil yang penting party dulu. Apa? Yang penting party dulu kalau Brazil mah. Ya, gitulah, Bam. Langsung aja nih, Bam, pertanyaan terakhir gua, Bam. Menurut lo ya ini kan lagi-lagi prematur tapi mumpung bersama dengan Cenayang from Cicadas, ya kan. Kira-kira memungkinkan nggak, Bam, harapan gue itu, Bam, Portugal sama Argentina final, Bam? Enggak lagi. Gue ngelihat Kolombia bisa dikalahkan sama Portugal. Jadi Dan mereka akan ketemu nih. Ketemunya justru bakal di perempat final nih. Di perempat final soalnya juga untuk ketemu di semifinal, kedua tim ini kayaknya perempat final karena bracket bawah yang paling bawah gitu. Kalau bracket bawah yang agak atasnya justru yang kemungkinan ketemu di perempat final kan Brazil, Jepang, sama Inggris. Sisanya kan Pantai Gading, Norway, Meksiko, Scotland, sama Cabo Verde sekarang. Gitu. Jadi ya sulit untuk bisa melihat Portugal imbang atau kalah dari Kolombia. Kolombianya B aja masalahnya gitu. B aja. Iya sih. Ya. Dan Argentina udah masih peringkat pertama kan masalahnya gitu kan. Iyalah, udah nih harus ya. Itulah teman-teman ya di episode GOAT kali ini membahas Messi dan Ronaldo, ya kan. Jadi buat kalian silakan tentukan sisi mana. Karena kalau gua jujur memang dari dulu gua tidak mengidolakan gua mengidolakan dua-duanya tapi nggak ada yang kita menikmati lah dua-duanya. Iya, tidak memilih salah satu. Tapi kalau kalian mau memilih salah satu, silakan drop komennya ya. Benar. Bebas. Benar. Pokoknya ya. Ini dia komentari episode ke berapa tadi? 74 ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.